Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi saya ini baru ngemis kepercayaan. Kalau ngemis kepercayaan gimana? Saya kan bangun pondok. Saya tidak mau ngemis sama orang, bikin proposal dan sebagainya. Maka saya ngemisnya sama Allah. Saya maksimalkan waktu saya untuk ngajar. Tadi di rumah ngajar mustalah hadis an-nabawiyah. Di sini ngajar kalian Arba'in Nawawi. Habis dari sini saya langsung ngajar lagi Tafsir Jalalain, terus Fathul Mu'in, terus Rabati Awaliyah. Jadi sepagi itu saya udah ngajar 5 kitab. Nanti sore ngajar diniyah. Malam habis maghrib ngajar Safina. Habis isya Adabul Alim wal Muta'alim. Itu cara saya ngemis pada Allah Subhanahu wa taala. Ben dimudahkan. Karena begini, ketika kita itu diberi amanah lalu kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya, maka si pemberi amanah itu akan percaya untuk memberikan amanah lagi. Wis gampang lah. Seorang presiden ketika bisa bekerja sebaik-baiknya, ya minimal lah menurut banyak presiden gitu, para polisi saya lah ya, secara politis saya. Misalnya saya ada orang pedagang dikasih amanah, saya titip ini ya, besok tolong beli, saya mau belanja, oke. Dia bisa bekerja dengan baik, maka orang dipercaya pada dia. Kalian beli nasi goreng yang enak ya enak beneran, besok akan langganan ke situ. Ya enak ya ternyata enak, tidak akan pernah langganan ke situ. Nah, maka cara saya adalah sebisa mungkin melaksanakan amanah. Kalau enggak, maka saya akan bilang apa adanya. Enggak boleh ya tapi enggak dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah tentang hijrah ya. Jadi ada hijrah macam-macam. Ada hijrah dari satu negeri kafir ke negeri muslim, dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habasyah dan lain sebagainya. Nah, dan yang paling pokok hijrah itu apa? Hijrah hijrah manahallahu anhu. Hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, menuju apa yang dibolehkan oleh Allah. Misal gini, orang sebelumnya minum minuman keras, lalu dia tidak minum minuman keras. Orang sebelumnya pamer aurat, lalu dia menutup aurat. Orang sebenarnya suka meninggalkan sholat, lalu dia jadi rajin sholat. Itu hijrah. Tapi jangan kemudian ambil space melakukan larangan yang lain. Kemarin membuka aurat, sekarang menutup aurat. Tapi kemarin tidak menghibah, sekarang menghibah kan ya tetap konsisten. Yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Jadi masalah kemudian sekarang menghibah. Nah, kemudian menurut Imam Ibnu Daqiq Al-Id, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i berkata, hadis innamal a'malu binniyat itu masuk sufura ilm, seperti daripada ilmu, karena saking pentingnya. Bayangkan amal apapun, kalau salah niat maka salah segalanya. Salah niat, kamu sholat salah niat, puasa salah niat, baca Quran salah niat, ngaji salah niat, ngaji salah niat, baca sholawat salah niat. Sekian banyak amal. Itu ketika orang itu salah niatnya maka gugur, tidak kepake, tidak dianggap. Maka hadis itu sangat
sangat penting. Karena beda dengan orang munafik. Orang munafik itu yang penting amalnya, niat belakangan. Yang penting amalnya. Contohnya, orang misalnya kalian dikasih uang 1 juta, terus ngasih mau punya pamrih misalnya biar besok dimudahkan urusannya, ditambah urusannya lah. Yang satu ngasih 100.000, nggak punya pamrih apa-apa. Nah, kalian sebagai penerima pilih yang mana? Pilih yang mana? 1 juta, pembelinya punya pamrih, sama 100.000 tapi tidak punya pamrih, pilih mana? Bingung. Nggak pernah dikasih uang kok suruh milih ya, susah bayangkannya itu. Karena orang punya pamrih itu akan mengikat kita. Kita masuk ayat kedua. Kemudian ini yang bagus. Abdurrahman bin Mahdi berkata, yang bagi likuliman sonafa kitaban ayat tadi afi biadal hadis. Seyukyanya bagi orang yang memulai menulis kitab itu memulai dengan hadis ini untuk peringatan bagi orang yang belajar, untuk memperbaiki ini niat, termasuk pembicara, termasuk penceramah ketika mau ceramah mulai hadis ini bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana niatnya. Maka pertama kali saya mengajak bapak dan ibu untuk memperbaiki niat. Betapa banyak orang melakukan ibadah niatnya salah. Contoh, ini mau dengar pengajian akbar. Kabarnya yang ngisi Ustadz Abdul Somad. Kira-kira kalau dengar Ustadz Abdul Somad yang datang banyak apa sedikit? Banyak. Ternyata Ustadz Abdul Somad berhalangan hadir, diganti dengan Ustadz Sukirno. Kira-kira orangnya pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Ya ada yang pulang, ada yang tidak. Nah, ini ujian. Ujiannya tidak di sini ini. Saya pernah ngisi pengajian gantikan yang viral. Ya, saya awal dia innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kalau Anda kesini karena Allah dan Rasulullah, maka Anda di sini sampai selesai. Tapi kalau Anda di sini hanya karena viral penceramah, maka pulang, tidak usah di sini. Pulang saja. Biar kelihatan mana yang niatnya tulus ngaji, mana yang sekedar mau selfie. Ya nasib mulai ya apa-apa. Kalau dia memang datang tidak niat ngaji. Ini sampean dari pemain masuk masjid, yang mau sholat jamaah silakan kesini, yang enggak pulang aja, ya mulai tenang. Nah, ini penting selalu kita peringatkan diri kita, peringatkan orang lain untuk menjaga niat. Jangan sampai salah niat. Karena salah niat itu berapi. Niat itu bagian kepala. Tahu kepala? Kepala. Amal tanpa niat bagaikan manusia tanpa kepala. Atau dalam bahasa hikam itu niat itu bagian ruh. Nyawa ini niat. Amalmu inal amal surah qaimah, kayak gambar ngadeg, kayak patung ngadeg. Ruhnya ikhlas. Artinya kalau amal itu ikhlas maka hidup. Kalau amal itu tidak ikhlas maka mati. Kamu mau enggak punya istri cantik? Ini mati sayangnya.
Istri cantik banget, tapi almarhumah kan tidak mau. Ayo mas, ini ngerandi nyawa, mending biasa tapi sih urip. Nah, amal ini masuk amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Semuanya amal terkait dengan harta juga. Amal hati itu apa? Tawakal, inabah, balik ke Allah, khosyah, takut pada Allah, sabar, dan lain-lain. Itu namanya amal hati. Sabarmu itu karena apa? Loh kan sabar juga ada karena apanya toh? Sabar ditunggu wae. Karena Allah atau karena yang lain. Ada amal nutqiyah yang diucapkan, lisan, zikir, baca Quran, baca sholawat, doa dan lain-lain. Ada yang jawari, tangan, kaki dan lain-lain. Semua tadi butuh niat. Tujuannya apa? Motivasinya apa? Ya, kalau saya bahas masalah kelamaan. Masuk habis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masih dari Umar bin Khattab. An Umar radhiyallahu anhu ayudan qala. Udah punya kitabnya belum? Belum. Waduh. An Umar, itu kan? Radhiyallahu anhu. Ayudan. An Umar dari Umar. Radhiyallahu anhu. Ayudan. Juga. Qala. Ia berkata. Bainama. Ketika. Nahnu. Kami julusun duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin pada suatu hari iltola'a tiba-tiba muncul alaina atas kami rajulun seorang laki-laki syadidu bayati thiyabi sangat putih warna bajunya syadidu sawati sya'ari sangat hitam warna rambutnya la yuro tidak tampak alaihi padanya atharus safar bekas-bekas perjalanan jauh wala ya'rifuhu dan tidak mengenalnya minna dari kami ahadun seorang pun hatta jalasa sampai ia duduk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada lalu ia sandarkan rubbataihi kedua lututnya ila rubbataihi kepada kedua lutut Nabi wa wada'a dan meletakkan kaffaihi kedua telapak tangannya ala fakhidaihi di atas kedua paha Nabi wa qala dan berkata ya Muhammad wahai Muhammad akhbirni beritahukan pada saya anil Islam faqala maka bersabda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu, Islam adalah antasyhada, engkau bersaksi, Allah ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan Nabi Muhammad Rasulullah, adalah Rasulullah, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, engkau puasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan engkau haji ke Baitullah, ini statokta, jika engkau mampu, ilahi, sampai Baitullah sabila, menempuh perjalanannya. Qala, orang itu berkata, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna, maka kami heran. Lahu, pada orang itu. Yas'aluhu, ia bertanya pada Nabi. Wa yusaddiquhu, dan membenarkannya. Jadi hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab. Nah, ketika kami sedang duduk-duduk, yang pernah belajar bahasa Arab, julusun itu isim atau fi'il? Isim apa? Masdar. Nah, dalam bahasa Arab, istikhdamul ismi alal fi'li itu ablah, lebih balik. Sebenarnya bisa kalau bainana nahnu jalisuna, kan bisa kan? Tapi pakai julusun, pakai masdar. Ini ablah, lebih balik. Nah, ketika bisa duduk-duduk di sisi Rasulullah, jadi biasa duduk bersama para sahabat. Siapa saja? Ya kayak Utsman bin Affan, kayak Abdurrahman bin Auf, biasa. Yang miskin kayak Bilal, kayak siapa? Abu Hurairah juga biasa. Pemimpin sekarang kan enggak. Duduk sama yang kaya biasa, yang miskin belum tentu kan gitu lah. Nah, saya tuh kadang kala itu pernah merasa apa itu? Ya sedikit kecewa ketika duduk bersama orang yang jadi Pak tidak duduk lah di masa itu. Tapi kayak gak begitu digagas. Tahu digagas? Tidak direken. Maka setelah itu saya malas deket-deket dengan yang gitu. Karena tidak mencerminkan kerakyatan. Nah, Nabi itu biasa. Maka kalian kata dia, besok kalau jadi pemimpin, ini kan calon pemimpin. Pemimpin rumah tangga, ketua RT, RW, sampai mungkin ada yang jadi gubernur, doake, sokor presiden. Seperti presiden tahun 2050 dari dia. Yus suwe, sampai tahun 11. Terus aku sih urip kae. Safik Mas kok dikunjungi oleh presiden RI kan lumayan. Mlebu TV. Duduk satu ketika. Tiba-tiba nyelonong. Ada orang. Muncul ada orang rajulun. Kata rajulun ini isim nakirah sama ma'rifah. Nakirah artinya ya enggak jelas sapa kuwi. Maka dia isim nakirah. Maka kalau belajar analis hadis itu sampai isimnya nakirah atau ma'rifah dan sebagainya itu sampai detail.
Tak ditilikin lagi masih bisa, tapi jangan berat nanti. Rasul enggak, entah siapa dia itu. Kalau dia masih nakirah, belum ma'rifah. Saat itu bayat disiap. Pakaian itu putih sekali. Putih. Saat itu sawari sya'ar. Rambutnya itu hitam pekat. La yura alaihi atharu safar. Tidak terlihat tanda-tanda berjalan jauh. Padahal itu zaman dulu. Wala ya'rifu minna ahadun, dan seorang pun tidak ada yang kenal dia. Siapa sih tidak kenal? Artinya kalau tidak kenal dia bukan orang situ. Kan? Nah, sementara kita lihat kondisi geografis Arab. Itu gimana zaman dulu? Kita lihat zaman dulu. Padang pasir. Otomatis banyak angin, otomatis seharusnya lumrahai. Semestinya kalau orang tidak kenal itu orang dari jauh. Kan itu. Yang kedua, mesti pakaiannya berdebu, rambutnya debu. Perjalanan jauh zaman dulu, sama sekarang enggak. Kalau perjalanan jauh enggak, ucap dari sini udah apa? Rambut semir, rapi, sepatu semir, masuk mobilnya AC sampai YIA terbang sampai New York. Sampai sana masih kelihatan rapi. Zaman sekarang, zaman dulu pergi jalan kaki, wadah angin, padang pasir, langsung kena rambut, kena baju. Nah, so posisi ini. Hatta jalan ila Nabi, lalu orang duduk menghadap Nabi, fasnada rubatai ila rubatai, sampai dengkulnya itu gaduh. Tahu dengkul ya? Lututnya itu nyentuh. Artinya kalau lututnya nyentuh itu akrab atau tidak akrab? Akrab sekali. Kamu berani lututmu sentuhkan ke satu tulus? Tidak berani, yakin. Itu baru satu tulus. Ini Nabi loh, siapa ini? Wa wada'a kafayala fakhidai, meletakkan dua telapak tangannya ke paha Nabi. Ya ini luwih aneh. Kamu berani duduk menghadap Ustaz Tirno, kemudian ini tangannya diletakkan di pahanya Ustaz Tirno. Kasupan gitu. Waqala, lalu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritahu aku, apa itu Islam? Nabi tidak memberikan definisi Islam adalah enggak. Tapi Nabi memberi pilar-pilarnya, memberi pokok-pokoknya. Islam itu apa sih? Satu, kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Pilar pertama. Dua, kamu sholat. Pilar kedua. Tiga, kamu bayar zakat. Pilar ketiga. Empat, kamu puasa Ramadan. Kamu berpuasa di bulan Ramadan. Lima, kamu haji ke Baitullah kalau mampu. Ini 5 pilar Islam. Kalau satu syahadat ini wajib. Kalau orang tak punya syahadat maka tidak bisa disebut orang Islam. Tapi wajib sih. Tapi kita sekarang bisa gini. Dua apa? Sholat itu kan wajib juga sih. Cuman ada dispensasinya. Sholat itu dispensasinya. Yang wajib siapa? Orang Islam. Yang bagaimana? Yang waras. Nek edan ora? Sholat apa mesti ngomong edan kok. Nanti orang gila. Itu kalau tidak sholat gimana? Ya gak apa-apa, namanya juga orang gila. Suci dari hedan, nifas. Sholat. Dan sholat ini bimanzilati roksi. As-salatu fil ibadah bimanzilati roksi fil jasad. Sholat dalam ibadah itu seperti kepala bagi tubuh. Artinya apa? Kamu ibadah hebat, kalau sholat 5 waktumu itu tidak ada,
maka ya maaf seperti tubuh tanpa kepala. Kamu punya istri cantik, bodinya seksi tapi tidak mendendas, tidak punya kepala, tidak mau kan? Maka jangan sampai kalian bisa nikah dengan wanita yang tidak sholat. Tidak kaya bojone orang duwe sirah. Sholat itu awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu sholat. Sholat. Artinya gini, ketika kamu keluar negeri, orang tanya pada apa? Paspor, ya, paspor. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan paspor, tidak ada visanya, tidak ada paspornya, maka kamu akan dideportasi meskipun kamu sudah meningitis, iya, sudah COVID-1 apa sedingin? Vaksin, lali amat yang sedingin. Aku sedingin ini tak khususnya harus guyu blas ya. Dan yang asma kayak buat meriah sekali. Apa memang begitu ya? Saya itu memang larisnya di Ahmad apa gitu, saya juga bingung. Nah ini meneng ya, tenang ya. Meneng asma kayak gitu. Nah, sholat ini penting. Maka jangan sampai tidak sholat 5 waktu. Yang 5 waktu yang pokok. Bahwa nanti tahajud, duha, hajat, istikharah, istisqa, itar, dan lain itu kan tambahan. Nafilah. Kalau kerjakan ya bagus. Nek ndak kepepet ndak dosa. Jangan kebalik. Sholat sunahnya oke, sholat azannya ndak kerjaan geblek gitu. Ada ndak? Banyak. Subuh no, zuhur no, asar no, maghrib no, isya no, Idul Fitri yes, Idul Adha yes. Enak ra? Teh. Tarawih mangkat. The first and the last. Pertama dan terakhir. Yang pokok itu saat ini 5 waktu tadi. 5 waktu tadi. Ibaratnya orang sholat 5 waktu itu orang pakai celana. Orang sholat sunnah itu pakai ikat pinggang, sepatu, kacamata. Yang kalau dipakai bagus, nek tidak apa-apa gitu loh. Ya aneh kalau orang pakai kacamata, pakai ikat pinggang, pakai sepatu tapi tidak pakai celana. Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ya ada. Siapa? Kuda. Kuda itu pakai kacamata, pakai ikat pinggang, pakai sepatu, tapi tidak pernah pakai celana. Ya, kemarin ada sholat gerhana, sini ada enggak? Ada. Itu khilaf ulama. Jadi gini, kalau lihat gerhana itu disunahkan sholat gerhana. Lah kalau tidak lihat gimana? Kan kemarin tutup mendung, hujan malah. Nah ada yang berpendapat tidak perlu sholat gerhana karena tidak lihat gerhana. Ada yang berpendapat tetap sholat gerhana karena pakai ilmu falak. Jadi yang tetap sholat gerhana itu berdasarkan hisab. Yang tidak sholat gerhana itu berdasarkan ruqyah karena lihat gerhananya. Kayak Idul Fitri gitu loh, belum lihat bulan berarti masih Ramadan. Ya ada yang sholat, ada yang enggak. Kalau dulu pernah ada satu masjid sholat gerhana itu tak pernah ngomong besok gerhana matahari itu. Besok jam 8 kita di masjid ada sholat gerhana matahari. Wah, orang pada ngumpul, mendung, hujan, sampai akhirnya tidak gini. Berhubung mendung dan hujan, maka silakan bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Walah, bubar kabeh, marah-marah orang. Terus ndak ke pasar, suruh sholat ndak jadi sholat. Itulah orang kalau ndak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu, oh ya mungkin takmirnya ikut mazhab yang harus lihat gerhananya. Kalau ndak lihat tidak perlu sholat. Saya punya guru beda-beda suka kok. Guru saya ada yang tetap sholat, ada yang tidak sholat. Yang spirit nak tidak sholat ya, kan tidak sholat. Nah, kalau ulama Saudi seperti Bin Bas dan lain-lain itu, kalau tidak lihat gerhana tidak perlu sholat. Satu jam kemarin sholat.
Nah, itu ada ijtihad. Ijtihad itu kamu sholat juga boleh, tidak sholat juga tidak apa-apa. Teman-teman nanti. Nah, tapi yang pokok tetap sholat 5 waktu. Lo aneh kadang-kadang orang itu. Tahajud rajin, subuh orang itu repot. Lo enak lo. Ada dulu ada aliran namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sholatnya hanya sholat malam. Di sholat yang 5 waktu tidak ada. Sholat itu hanya sholat malam. Dasar dia satu apa? Tidak ada dalam Quran sholat 5 waktu menurut dia. Endingnya wa minalaili fatahajat bi nafil talaka dan seterusnya itu. Masa iya kok iya Pak Takar kama muda. Ya repot. Pokoknya 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Dikerjakan sebisa mungkin berjamaah. Nah, saya tuh kalau ada orang tahajud semalam suntuk, tapi subuhnya tidak jamaah di masjid. Dengan orang yang tidak tahajud, tapi subuhnya jamaah di masjid, saya masih mending yang tidak tahajud tapi subuhnya jamaah di masjid. Karena apa? Nah, sholat wajib itu kalau ditinggalkan dosa. Nah, sunat ditinggal tidak dosa. Yang kedua, sholat yang wajib itu kalau dikerjakan di masjid pahalanya 27 derajat. Nah, itu hebat. Ini ada yang dekat sama masjid, ya orang tahajud ya rasubuhan ya oke. Semoga saya menunggu. Ya, dulu saya sering ngomong sama istri saya, ya pernah lah ngomong-ngomong tentang masa lalu kita. Dulu bayangan saya itu loh, bayanganku bojoku ki wong adoh, Sumatera, atau Kalimantan, atau Papua, atau Arab sekalian. Ya kan ngono tah. Kamu punya bayangan punya istri ingin orang mana? Asma deket itu. Kata istri saya, bayangan saya dulu, suami saya itu rumahnya dekat masjid. Jadi kami itu sama-sama tidak membayangkan jadi suami istri. Terus saya bilang, apalah gunanya dibujuk umay saya masjid tapi orang tahu nek masjid. Mending ada masjid tapi gelem nek masjid ngono. Karena apa? Masjid itu bukan masalah jarak rumahmu dengan masjid, tapi jarak hatimu dengan masjid. Jauh sekalipun rumahmu dengan masjid, kalau hatimu dekat, kamu datang terus. Sedekat apapun rumahmu dengan masjid, kalau hatimu jauh, kamu tidak pernah datang. Bisa sampai tadi saat jamaah, iya. Kok tidak kelihatan di aroma? Ya kan tidak di aroma masalahnya tadi. Nah, di sholat. Waktu dia zakat. Sholat dan zakat itu selalu beriringan. Kalau dengan zakat dengan infak, dengan yang senada. Yang apa? Senada. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa yuqimus sholata wa yutuna zakah. Sholat, zakat, sholat, zakat, sholat, zakat itu terus. Iya kan? Ibnu Abbas itu mengatakan 3 ayat dalam Quran itu yang saling terkait. Satu, atiullah wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Orang taat sama Allah gimana? Kalau tidak taat sama Rasul, tidak ganggu. 2, aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Orang rajin sholat tapi dia kaya hatinya sampai nisab tidak zakat, tidak ganggu. 3, aliskuri wali walidain. Bersyukurlah padaku dan kepada 2 orang tuamu. Syukur kita sama Allah ya oh. Tapi sama orang tua ya-yaan. Sama Allah itu ya Allah, aku bersyukur atas nikmatmu. Tapi berani sama orang tua tidak ganggu. Nah, maka ini sangat penting. Jangan sampai kalian besok kaya tapi tidak bayar zakat. Ini sugih, ini melarat ya ora. Melarat malah dapat zakat. Zakat membersihkan. Membersihkan apa ya? Membersihkan dirimu. Wa tasuma Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Zakat tadi hanya kalau mampu, kalau sampai nisab. Kalau puasa Ramadan Islam
Haji. Sehat. Kalau sakit dia mana? Qadha besok. Kalau bisa sembuh. Kalau divonis yang tidak bisa sembuh ya tidak qadha. Fa ya fidyah. Safar nggak bisa qadha. Nah, sekarang safarnya naik pesawat loh. Paling jauh sini mana? Kalimantan. Sulawesi. Siapa paling jauh? Hah? Mana? Pontianak. Sini Pontianak berapa jam terbang? Nah. 1,5 jam. 1,5 jam. Itu puasa berat apa enggak? Puasa berat apa enggak? Puasa enggak. Ini Ramadan itu tetap kosong. Kalau dulu zaman Nabi itu kan kalau perjalanan jauh, safar kan lain. Safar naik unta. Sini sampai Pontianak. Wah. Sampai laut Jawa untanya suruh berenang. Ya enggak puasa wajar. Kalau sekarang kan kita diberi kemudahan. Meskipun para ulama berpendapat Anda yang enggak puasa ya tetap boleh karena safar. Tapi ya puasa lah. Pak Yusuf Kala dulu di Afrika ada acara itu Ramadan, beliau makan. Kamu enggak puasa ya? Kamu bukan muslim ya, enggak puasa. Muslim. Saya musafir kok. Musafir zaman sekarang naik pesawat kok enggak puasa. Ya. Yang kelima, haji ke Baitullah. Haji. Itu juga wajib. Ini bukan masalah prestis ya. Bukan prestis, itu masalah kewajiban. Ada orang itu suruh haji enggak mau. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena aku mau menata hatiku biar baik dulu. Kalau baik aku baru naik haji. Loh, kapan orang itu baik? Nek ngono ndak, orang ndak pada naik haji kenapa belum baik, merasa belum baik. Justru dengan haji semoga menjadi lebih baik lagi. Jangan sekali-kali orang mampu untuk haji, tidak haji karena alasannya menunggu baik. Pulau haji dereng pantes. Para laki susah ndak mau. Kok rasa itu apa? Suatu katanya menghadap Allah ya. Aku masih belum pantas menghadap Allah, masih penuh banyak dosa. Ku yang pekok. Amak, tak amak. Yes, menudungu. Ndak mau sholat, rasanya karena tak banyak dosa. Merasa ndak pantas menghadap Allah. Justru ndak sholat itu tambah dosamu, bro. Ndak mau haji karena merasa banyak dosa, belum pantas menghadap Allah. Justru kamu tidak mau haji tambah dosamu. Siapa yang punya keluasan rezeki tidak mau haji, kalian buat Yahudi insya Allah kan Allah Nasrani. Nanti Yahudi pun Nasrani lah. Jadi ini perlu saya terang kepada kalian biar tahu. Ada orang tidak mau haji kenapa? Tidak bisa ndonga, aku nggak haji kok mulai pulang tidak bisa doakan orang-orang. Doakan orang gampang, kalau bahan antina semua tidak apa-apa. Doakan pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Pak Haji mohon doanya ya, moga-moga Anda segera bisa ke sana. Ayo wis doa. Udah ada kok doa yang pakem, baku itu tidak ada. Ada riwayat hadis Nabi mendoakan begini kalau pulang dari haji, tidak ada. Doanya digawe-gawe. Allah ta'ala mabrur wa sa'ya maskura wa dhanba maghfura wa tijaran lan tabur ya alim fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Itu enggak khusus kalau orang pulang haji doaan ini enggak. Ya sudah, berangkat aja kalau mampu. Jangan masih muda ya, sekarang antrinya 31 tahun. Umurmu berapa? 20. Kalau sekarang daftar itu masuk berangkatnya kira-kira 52 tahun muda. Ada orang suruh haji itu tidak mau, sok wae. Sok kapan? Antri semakin lama semakin panjang. Pada punya kemampuan. Kalau begitu sampai mati tidak haji dosa besar. Loh, tidak main-main ini. Maka segera. Tidak perlu, kalau kamu mampu tidak perlu nunggu nikah. Ya laku nikah tidak aku gimana? Ayo. Misalnya saja, Mas Masjid
Haji, wah ini etok sih. Oh, kan uangnya udah cukup. Besok tat, kalau udah nikah biar sekalian berdua. Loh, ya nek Mas masih terus payu rabi, lah nek payu rabi. Hah? Nek jomblo kasep, rabi kasep, golongan rabi, golongan kasep, rabi. Mau nikah umur berapa, Mas? Mau nikah umur berapa? Nggak tahu, ya, belum ada perencanaan. Gitu loh. Nah, aku dulu merencanakan, aku kuliah dan saya rencanakan nikah umur 28. Prakteknya saya nikah umur 24. Loh, rencana kira kita itu cuma merencanakan, Allah yang menentukan kok. Lah kan orang punya rencana. Nah, Masjid Haji ya. Jadi kan kalau udah ada pendamping hidup, mosok haji jomblo. Tidak ada syarat haji harus bareng istrinya, tidak ada. Cari kitab fikih manapun juga tidak ketemu. Maka saya itu menolak orang yang haji nunggu cukup untuk berdua. Ijazah mangkat aku ngomong. Saya kemarin sendiri berangkat. Ya orang kita ngelok. Iya, ngelok. Nah, semua. Kok enggak sama istrinya? Orang cari uang bareng kok lho. Si cari uang bareng sapa? Aku enggak cari uang, istri saya juga enggak cari uang kok. Memang saya cari uang. Cari di mana? Kan enggak lah. Cuman ada orang yang ngasih saya uang. Allah ngasih saya rezeki berupa uang. Ada yang ngasih, ada salah. Mungkin karena saya nulis buku, mungkin karena saya ngisi seminar, mungkin karena saya ngasih pelatihan, terus saya dikasih uang. Tapi kan saya tidak cari toh. Pernah saya itu minta uang. Assalamualaikum, maaf, saya kok belum dapat bayaran ya. Enggak. Nah, enggak ada syarat harus sama istri. Kalau memang baru mampu sendiri, daftaran sendiri apa-apa. Besok dapat uang, daftaran istri. Ya, nunggu sama istri. 25 juta kali 2, 50 juta. Baru punya 26 juta. Itu nabung 10 tahun. Berarti kalau mau dapat nabung 10 tahun, aduh, antrinya semakin lama loh. Ada lagi orang nggak mau naik haji kenapa? Sindrom ketinggian. Walah Mas, aku itu naik genteng aja takut, apalagi naik pesawat. Kalau jatuh gimana? Mati. Nah, aku ngomong ngono. Jatuh mati itu ya. Tapi insya Allah kamu tidak jatuh. Kepepet jatuh, sahid. Berangkat haji kok. Tiba kok. Jadi besok kalian jangan sampai tidak mau karena asal seperti itu. Karena tidak bisa doa, karena masih belum bersih, karena apa lagi? Ada lagi yang ngomong umroh itu harus dikerjakan apa? Umroh itu tidak boleh dikerjakan sebelum haji. Wih ngawur meneh kuwi. Jadi ada seorang kiai ditanya orang, Pak Kiai, gimana hukumnya umroh sebelum haji? Sampai berkali-kali banyak orang tanya dia, bingung tuh Pak Kiainya, kok tanya kok sama gitu loh. Lalu dia tanya, Pak Kiai tadi, kok tanyanya gitu toh Mas? What's happened? Begini Pak Kiai, ada ustadz yang menerangkan kalau orang umroh sebelum haji itu dosa. Alasannya mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Itu yang goblok meneh kuwi. Wong Nabi itu dulu umroh 3 kali baru haji kok. Nabi itu dulu umroh umroh baru tahun 10 Hijriah beliau haji. Gitu. Kalau mengatakan umroh dulu baru haji itu dosa, maka Nabi dosa. Kan berani mengatakan Nabi dosa. Ayo. Paknya nek wong goblok jangan berfatwa gitu loh. Pak. Jangan sampai bodoh tapi punya fatwa. Pinter sih ya fatwa. Alim dulu baru fatwa. Kedua, kalau dikatakan mendahulukan yang sunnah dari yang masjid itu tidak boleh, aku tak takok. Orang sholat subuh sama qobliyah subuh dulu mana? Qobliyah. Hukumnya qobliyah apa? Subuh? Kau tidak subuh dulu. Wajib.
Qobliyah carry. Yuk. Namanya juga qobliyah. Makanya jangan membuat satu hukum dengan awur-awuran dan logika kalau tidak tahu hukum, orang ngerti fikih kok berfatwa ya. Jadi petak gitu ngomongnya. Mendahulukan yang wajib dari mendahulukan yang sunnah dari yang wajib itu tidak boleh. Lalu kalau saat qobliyah, gitu. Kamu masuk masjid itu tahiyat masjid dulu atau subuh dulu? Tahiyat masjid hukumnya apa? Subuh? Mestinya kok ya subuh sih kayak tahiyat masjid apa ngono? Mulai terbuka ya. Maka besok kalau ada satu pernyataan jangan terus telan mentah-mentah. Maaf. Kadang penceramah itu tidak faqih. Dan yang faqih itu tidak pinter ceramah. Ya ada yang faqih pinter ceramah, ada ahli fikih pinter ceramah ada. Kayak Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Jahid itu kan pinter fikihnya. Terlepas mungkin saya beda pendapat itu kan urusan beda. Tapi kan yang diakui beliau ahli fikih, pinter ceramah. Tapi banyak penceramah yang tidak pinter fikih, gitu. Lebih banyak lagi ahli fikih tidak pinter ceramah. Paling banyak fikihnya tidak pinter, ceramah juga tidak pinter. Paling banyak itu mayoritasnya itu. Nah, penceramah itu kadang-kadang ya penting dikasih sertifikasi. Tapi kalau dikasih sertifikasi ribet lagi. Masa ngomong agama kok pakai sertifikasi? Lah, masalah toh. Dokter aja dikasih sertifikasi kok iya toh. Dokter. Nah, hidup itu serba salah kok. Serba salah. Penceramah diwajibkan sertifikasi bermasalah. Masuk ngomong agama wae pakai sertifikasi. Ini mesti politik. Tapi kalau penceramah tidak dikasih sertifikasi juga bermasalah juga. Dia tidak ngerti hukum, ngomong ke hukum. Sementara orang awam percaya dia hebat. Level nasional. Muncul TV. Wah, gitu. Bagi kampung, loh belum tentu kamunya kalah. Oke, kamunya udah mondok 25 tahun. Qurannya hafal. Sahih Bukhari-nya hafal. Cuma tidak pernah ceramah, tidak bisa ceramah. Karena banyak orang alim itu tidak pinter ceramah. Ini jangan sampai kita salah dalam mengambil hukum. Haji, kalau kamu bisa ke sana, perjalanan apa? Satu, bekalmu ada. Kompak kambek, bolak-balik, sama untuk keluarga ada. Tubuhmu sehat, perjalananmu aman. Keluarga ditinggalkan, oke. Sekarang tambah kuota. Kamu masuk kuota. Karena mungkin kamu kaya, miliarder, tapi antrimu masih sekian tahun lagi, kan gimana lagi? Kemarin 2020, 2021 tidak bisa haji karena apa? Corona. Nah, itu kan lain lagi itu. Nah, itu tentang rukun Islam. Islam itu apa? Mengerjakan kewajiban, pasrah pada Allah. Amal zahirahnya tadi, amal yang zahir tadi. Syahadat sampai haji tadi. Maka Islam dan iman nanti ada mirip tapi ada bedanya. Beda tapi ada kemiripannya. Nah, itu kita bahas besok Senin. Kalau masih diizinkan kita bertemu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.